Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 6 Mei 2022, hari biasa pekan ketiga Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengundang semua orang untuk mengalami buah pertobatan. Semoga rahmat perayaan kebangkitan Putramu menggerakkan kami untuk menghayati semangat penyucian diri setiap hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, anak milenial sudah biasa dengan hamburger. Hamburger adalah roti yang berisi daging. Apakah itu yang dikatakan oleh Yesus? Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kok betul ngeri? Bagi audiens pertama kali itu ngeri. Hannibal. Ya, kanibal bukan Hannibal, kanibal. Makan daging manusia. Maka apa yang diajarkan oleh Yesus ini sulit dicerna oleh daya nalar manusia. Karena kita berpikir begini, daging itu ya kita bisa beli daging sapi, daging babi, daging ayam yang bisa dipotong-potong, digoreng atau diapakan. Demikian pula gandum dijadikan roti. Tapi Yesus mengatakan, akulah roti. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, bagaimana mencernanya? Ini di luar batas rasio manusia. Sama seperti kehadiran Yesus di luar batas rasio manusia. Karena secara manusiawi, rasional, seorang anak dilahirkan dari sperma bapa dan dari ibu. Tapi Yesus tidak. Dilahirkan dari Roh Kudus, artinya melawan arus, melawan naturalis. Tapi itulah yang terjadi dengan Yesus. Demikian pula penebusannya digambarkan dengan daging dan darah. Roti
dan anggur. Maka lalu gereja merefleksikan teologi Yohanes tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, yang disebut dengan sakramen, tanda yang menandakan kehadiran Allah, tanda yang melaksanakan Allah sendiri. Maka lalu gereja Katolik menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Yesus ada dalam sakramen Ekaristi, dalam sakramen perjamuan malam, yang mana Yesus membuktikannya dalam kehidupan kita seperti di Lanciano misalnya. Dan banyak peristiwa-peristiwa di mana orang gagal paham tentang gambaran roti dan anggur. Yesus memberikan penjelasannya melalui bukti nyata. Anggur menjadi darahmu, roti menjadi tubuhnya. Dan peristiwa Lanciano ini sampai hari ini sudah beratusan tahun masih tetap yang sama dan utuh, untuk membuktikan bagaimana darah Yesus yang bisa dipotong dan diiris bisa juga disurvei, dianalisa dengan golongan darah AB, juga dengan DNA bisa mempunyai kromosom hanya perempuan bukan laki-laki. Ini merupakan keajaiban di luar nalar kita, maka kita hanya perlu percaya, seperti yang dibuat oleh Yesus kepada audiens publik di zamannya, di mana orang buta percaya bisa melek, dia bisa melihatnya. Orang timpang bisa berjalan, orang mati bisa bangkit karena percaya, karena iman. Maka dalam menerjemahkan roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus, hanya iman yang bisa menjawabnya. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kan ini adalah hadiah yang paling indah dalam hidup kita, itu tubuh dan darah Kristus, yang memang sulit dicerna secara manusiawi, tetapi itu ada sebagai bagian dari kehidupan iman, harapan dan kasih kita. Tuhan memberkati.